Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Bani Setiawan, NIM 31014200070. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pembelajaran sejarah Indonesia. Satu Romawi, informasi umum. Yang A, identitas modul. Yang pertama, nama penyusun, yaitu saya sendiri, yaitu Bani Setiawan. Yang kedua, institusi, yaitu SMA Negeri 2 Selawi. Yang ketiga, tahun 2022. Yang keempat, jenjang SMA. Yang kelima, kelas atau fase, kelas 10 fase E. Yang keenam, alokasi waktu 90 menit atau 2 kali 45 menit. Yang B, komponen awal. Pada fase E, peserta didik mampu memahami hubungan manusia dan sejarah. Yang C, profil belajar Pancasila, yaitu peserta didik tidak akan mengembangkan sikap dan kemampuan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dilakukan melalui kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mengimani segala makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri segala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atas segala hasil alam Indonesia dengan jalur rempahnya. Yang kedua, berkebinekaan global, yaitu dilakukan melalui sikap menghargai berbagai teori mengenai asal-usul manusia, baik manusia Indonesia, baik yang menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari luar Indonesia, maupun yang menyatakan bahwa manusia Indonesia merupakan keturunan dari Indonesia sendiri. Yang ketiga, bergotong royong, yaitu bersama-sama dalam melaksanakan dan mengerjakan tugas kelompok yang diberikan, mampu berkolaborasi dalam menyelesaikan proyek sederhana. Yang keempat, kreatif, yaitu dengan menghasilkan karya atau gagasan atau tindakan yang orisinil dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, baik dalam bentuk audiovisual maupun karya tulis. Yang kelima, bernalar kritis, yaitu didapati dengan kemampuan memproses informasi dan gagasan, serta melakukan evaluasi terhadap prosedur yang dilakukan, mampu mengemukakan pendapat mengenai informasi maupun gagasan yang muncul setelah mempelajari hubungan manusia dan sejarah. Yang keenam, mandiri, dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan saat melihat sebuah video maupun membaca sumber, mengerjakan segala tugas individu yang diberikan dalam upaya menyelesaikan kompetensinya. Yang D, sarana dan prasarana. Yang pertama, perangkat komputer atau laptop. Yang kedua, jaringan internet. Yang ketiga, aplikasi tatap muka maya. Yang keempat, LMS, yaitu lembar LMS terlampir. Yang E, target peserta didik. Yang pertama, siswa reguler. Yang kedua, siswa dengan kesulitan belajar dengan daya ingat yang kurang atau kurang cepat menangkap materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa berpencapaian tinggi. Yang F, model pembelajaran yang saya ambil adalah project based learning. Selanjutnya, dua Romawi, yaitu komponen isi.
Yang A, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami hubungan manusia dan sejarah. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis hubungan manusia dan sejarah. Yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dan komunikatif dengan peserta didik lainnya dalam menyimpulkan hubungan manusia dan sejarah. Yang B, pemahaman bermakna, yaitu hubungan manusia dan sejarah dipahami dalam teks konsep ruang dan waktu. Manusia dan sejarah merupakan satu kesatuan. Hubungan paling sederhana antara manusia dengan sejarah adalah bahwa manusia merupakan objek sekaligus pelaku subjek dalam sejarah. Yang C, pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa arti hubungan manusia dan sejarah dalam ruang lingkup lokal? Yang kedua, apa arti hubungan manusia dan sejarah dalam ruang lingkup nasional? Yang ketiga, apa arti hubungan manusia dengan sejarah dalam ruang lingkup global? Yang D, persiapan pembelajaran. Sebelum memulai persiapan pembelajaran, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mempersiapkan LMS. Untuk daring, LMS dapat dimasukkan pada LMS yang telah dipakai guru, atau model Google Classroom, Edmodo, atau dan lain-lain. Yang kedua, mempersiapkan bahan ajar terkait buku atau bahan ajar lainnya. Dapat didownload melalui link yang telah disediakan. Dapat juga ditambahkan dari bahan ajar lain yang relevan. Yang ketiga, mempersiapkan lembar penilaian atau asesmen. Yang keempat, mempersiapkan materi pengayaan dan remedial. Yang kelima, mempersiapkan perangkat asesmen untuk masing-masing pertemuan. Selanjutnya yang E, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Yang A, memeriksa kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Yang B, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berdoa bersama. Yang C, menjelaskan alur dan tujuan pembelajaran. Yang D, menyepakati kriteria ketuntasan dan remedial bersama peserta didik. Yang E, menyampaikan bahan belajar yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Yang F, guru menyajikan gambar olahraga sepak bola seperti contoh di samping. Lalu menyampaikan pertanyaan pemantik. Tahukah kalian persamaan antara sepak bola dengan sejarah? Yang G, contoh jawaban. Ya benar, sepak bola melibatkan manusia, dibatasi oleh sebuah ruang yaitu lapangan sepak bola dan juga dibatasi oleh waktu bermain 90 menit serta sebuah pertandingan bisa menjadi bermakna dan menjadi sejarah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hubungan manusia, sejarah, ruang, dan waktu. Yang kedua, kegiatan inti. Yang A, guru menjelaskan dan bertanya jawab tentang teknik presentasi, teknik membuat media presentasi, dan teknik diskusi atau seminar yang akan dilaksanakan atau elaborasi. Yang B, berdasarkan pada video tersebut, peserta didik menyusun pernyataan-pernyataan mengenai mengapa harus belajar sejarah
dan hubungan antara sejarah dengan manusia, peserta didik juga menyusun pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang ditemukan dalam presentasi menggunakan aplikasi Visma. Yang C, peserta didik boleh membuka buku dan memanfaatkan website untuk menggali informasi mengenai apa hubungan manusia dan sejarah, konsep berpikir diakronik dan sinkronis dalam penulisan sejarah. Yang D, peserta didik dibagi ke dalam 6 kelompok, lalu secara bersama mengolah dan melakukan analisis terhadap berbagai informasi yang ditemukan mengenai hubungan manusia dan sejarah, konsep berpikir diakronik dan sinkronis dalam pembelajaran sejarah. Yang E, peserta didik menyusun sebuah laporan dalam bentuk proyek presentasi singkat mengenai hubungan manusia dan sejarah. Yang F, setiap kelompok mempublikasikan laporan yang dibuat dalam bentuk presentasi yang menggunakan aplikasi Visma dan menyematkan linknya pada medsos guru atau dapat pula pada form yang diberikan oleh guru agar dapat dilihat oleh kelompok lain. Yang G, setiap peserta didik berkewajiban untuk memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi menggunakan aplikasi Visma dari peserta di kelompok lainnya. Yang H, setiap kelompok akan menanggapi presentasi menggunakan aplikasi Wisma dari kelompok lainnya dan memberikan jawaban untuk bentuk laporan verbal maupun non-verbal seperti gambar atau teks tertulis. Yang ketiga, penutup. Yang pertama, peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru mengenai hubungan manusia dan sejarah, konsep berpikir diakronik dan sinkronis dalam penulisan sejarah. Yang B, kesimpulan. Peserta didik diminta untuk memberikan kesimpulan mengenai apa pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari ini. Yang C, evaluasi dilaksanakan secara tertulis. Yang D, refleksi. Yang F, asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, yaitu observasi guru tentang kemampuan peserta didik dalam memahami hubungan manusia dan sejarah. Yang kedua, asesmen formatif, yaitu A, individu, yaitu pengamatan selama proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian diri. Yang B, kelompok, yaitu penilaian antar teman. Yang ketiga, asesmen sumatif. Yang A, individu, yaitu keterampilan membuat produk. Yang B, kelompok, yaitu hasil produk kerja dan hasil presentasi kelompok. Yang G, pengayaan dan remedial. Yang pertama, peserta didik yang telah kompeten diberikan pengayaan. Yang kedua, peserta didik yang belum kompeten diberikan remedial. Yang H, refleksi peserta didik dan guru. Yang pertama, memikirkan kembali situasi pembelajaran. Yang kedua, melakukan diskusi reflektif secara singkat. Yang ketiga, merancang perubahan apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran berikutnya. Yang keempat, penulisan catatan reflektif. Selanjutnya, 3 Romawi, yaitu lampiran. Yang A, lembar asesmen diagnostik, yaitu lembar observasi diagnostik sebagai berikut tabelnya. Yang B, lembar asesmen formatif, lembar pengamatan, ada nama, kelas, dan tanggal.
Yang C, lembar kerja peserta didik atau tes sumatif. Yang pertama, lembar diskusi. Lembar diskusi isinya terkait tentang analisis kritis. Yang kedua, lembar notula. Lembar notula sebagai berikut tabelnya. Yang ketiga, lembar pertanyaan uraian. Lembar pertanyaan uraian bisa dilihat di layar. D. Materi. Hubungan antara manusia dengan sejarah. Pengertian sejarah terdapat banyak pengertian tentang manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Manusia juga sebagai makhluk individu yang memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambilnya. Pengertian sejarah. Kata sejarah yang dalam bahasa Inggris yaitu history, berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti pengetahuan atau penyelidikan yang dapat dari suatu proses penelitian. Unsur sejarah. Ada beberapa unsur penting dari sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang, yaitu tempat di mana terjadinya suatu kejadian yang menjadi bukti sejarah yang nyata. Yang kedua, waktu, yaitu saat terjadinya peristiwa sejarah dan dapat menjelaskan kronologis dalam kajian sejarah. Yang ketiga, manusia, yaitu unsur terpenting dari sejarah karena setiap peristiwa sejarah sangat berkaitan dan melibatkan manusia. Dimensi sejarah itu ada tiga dimensi yang saling terkait antara satu dengan yang lain, yaitu dimensi masa lalu, yaitu hal yang telah terjadi mengenai kehidupan dan kebudayaan manusia dapat digunakan sebagai pengalaman dan pelajaran untuk melalui kehidupan selanjutnya. Yang kedua, dimensi masa sekarang. Segala hal yang menyelimuti kehidupan sehari-hari di masa sekarang yang dapat menentukan masa yang akan datang. Yang ketiga, dimensi masa akan datang, yaitu suatu masa yang belum terjadi dan segala sesuatu yang dilakukan di masa sekarang akan memengaruhi masa depan. Belajar dari dimensi masa lalu dan masa sekarang untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dimensi yang akan datang. Orang sukses tidak akan pernah merupakan sejarah. Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan manusia dan sejarah adalah apa hubungan antara manusia dengan sejarah? Dari uraian tentang pengertian manusia dan sejarah tersebut di atas dapat dilihat bahwa antara manusia dengan sejarah mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Hubungan paling sederhana antara manusia dengan sejarah adalah bahwa manusia merupakan objek sekaligus pelaku atau subjek dalam sejarah. Manusia sebagai objek sejarah yaitu mengandung arti bahwa manusia adalah pokok kajian, penelitian, bahasan, dan lain-lain dalam sejarah. Manusia sebagai subjek sejarah mengandung arti bahwa manusia adalah pelaku sejarah. Sejarah pada hakikatnya adalah hasil perbuatan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konsep ruang dan waktu, manusia dan sejarah merupakan satu kesatuan. Manusia tanpa sejarah patut dipertanyakan eksistensinya sebagai makhluk hidup yang tinggal dan menetap, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk individu. Demikian juga sebaliknya, sejarah tanpa manusia akan menjadi kosong atau hayal, karena sejarah di dalamnya terdiri dari kejadian-kejadian yang melibatkan
manusia sebagai objeknya. Jika manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, melainkan sejenis makhluk biasa, seperti hewan. Oleh karenanya, dikatakan bahwa tiga unsur utama dalam sejarah adalah ruang, waktu, dan manusia. Lebih lanjut, hubungan antara manusia dengan sejarah dapat dijelaskan sebagai berikut. Sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia sangat berperan dalam sejarah, yaitu sebagai pembuat sejarah, karena manusialah yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Manusia merupakan sumber sejarah. Hubungan antara manusia dengan sejarah atau berkaitan dengan pengertian unsur dan dimensi sejarah. Yang pertama, manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Sejarah membahas aktivitas manusia pada masa lalu. Kajian utama sejarah adalah manusia dalam kegiatan dengan kelompoknya atau masyarakat, bangsa, dan lain-lain. Kegiatan manusia dimaksud adalah berkaitan dengan kehidupan manusia yang berkreasi dalam menghadapi kehidupan. Kegiatan manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu, serta tempat di mana manusia tersebut berada. Pemahaman tentang ruang dan waktu tersebut diperlukan untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kronologis. Yang kedua, manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan, yaitu selain membahas manusia, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk pribadi, sejarah juga membahas hal yang berkaitan dengan waktu. Menurut Kuntowijoyo, konsep waktu dalam sejarah meliputi perkembangan, berkelanjutan, pengulangan, dan perubahan. Yang pertama, dikatakan mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan manusia dan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua, dikatakan berkelanjutan, yaitu apabila manusia atau masyarakat hanya mengambil atau mengadopsi hal-hal yang lama. Yang ketiga, dikatakan pengulangan, yaitu apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu terjadi lagi di masa berikutnya. Yang keempat, dikatakan perubahan, yaitu apabila dalam diri manusia atau masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Yang kelima, berkaitan dengan konsep waktu inilah sejarah menceritakan kehidupan manusia pada masa lalu. Masa lalu merupakan masa yang sudah terlewati, tetapi tidak berhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkelanjutan, sehingga dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala kegiatan di masa lalu akan dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Yang ketiga, kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Artinya, peristiwa sejarah yang terjadi adalah suatu perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Perubahan yang meliputi segala aspek kehidupan manusia yang terjadi di masa lalu mempengaruhi kehidupan masa kini. Masa lalu merupakan masa yang telah dilalui oleh manusia atau masyarakat yang selalu berkaitan dengan konsep-konsep dasar berupa ruang dan waktu. Satono Kartodiljo, seorang sejarawan, menyebutkan bahwa mereka yang lupa akan masa lalunya telah hilang identitas dan oleh karena itu dapat membahayakan manusia di sekitarnya. Hal tersebut terjadi karena
perbuatan manusia tersebut mungkin sudah tidak menentu dan terlepas dari norma-norma hidup yang berlaku di masyarakat. Yang glosarium. Yang pertama, hubungan manusia. Yang kedua, sejarah. Yang ketiga, ruang dan waktu. Keempat, lokal. Lima, nasional. Enam, global. Yang daftar pustaka. Daftar pustaka bisa dilihat di layar. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik yang saya ambil adalah berkelompok. Materinya tentang manusia dan sejarah. Petunjuk kegiatan pembelajaran yang pertama, bentuk kelompok 6 dalam kelas. Yang kedua, setiap kelompok membuat sebuah presentasi menggunakan aplikasi Visme disertai penjelasan mengenai hubungan antara manusia dan sejarah disertai dengan contoh hubungan tersebut. Yang ketiga, setiap kelompok membuat laporan tertulis mengenai kegiatan kelompoknya dan dikumpulkan dalam bentuk PDF pada link yang disediakan. Yang keempat, yaitu presentasikan hasil kerja. Yang terakhir, penilaian. Yang pertama, penilaian keterampilan presentasi. Yang kedua, penilaian produk atau hasil Visme. Yang terakhir, yang ketiga, penilaian sikap. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.